Oke, selamat malam, Mbak Cecilia, selamat malam. Selamat datang teman-teman di acara malam ini Ask Doctor Anything ya, sebuah acara spesial yang didesain oleh OTG Indonesia untuk membantu teman-teman semua supaya bisa bertanya, bisa belajar ya tentang masalah kesehatan, kecantikan, dan juga tentang produk-produk Nuskin. Sekali lagi selamat datang teman-teman di acara Ask Doctor Anything. Selamat malam Mbak Leli. Teman-teman yang sudah masuk, congratulations, sudah masuk on time. Nah, teman-temannya yang belum masuk boleh dipanggil-panggilin lagi ya, karena kita udah mau mulai. Selamat malam Mbak Rosna, Mbak Leli, Mbak Suryati, Mbak Cecilia, siapa lagi yang udah ada di sini? Teman-teman menyaksikan acara ini dari kota mana? Hai Mbak Sukri, selamat malam dari Palangkaraya. Wow. Malam ini kita berkumpul ya dari berbagai kota, mungkin teman-teman ada yang, dari, bahkan mungkin luar, negeri ya. Wow, tuh kan saya baru ngomong dari Singapura, oke dari Bekasi, Mbak Yaya, selamat malam. Terima kasih buat yang sudah, open cam, teman-teman boleh ya open cam nemenin saya di sini, ya boleh open cam, cuman suaranya aja yang di-mute dulu, oke. Nah, teman-teman, sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada teman-teman di sini yang baru pertama kali lihat saya. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat saya nggak ya? Boleh ketik angka 1 ya. Nah, teman-teman, nama saya Fibruntur Lalo, saya background-nya dokter umum dan saya ibu dari 3 orang putra. Saya mengenal produk Nuskin dari tahun 2013 sebenarnya, tapi baru rutin menggunakan itu di tahun 2015 ya. Jadi udah 7 tahun yang lalu dan saya menggunakan mulai dari galvanik spa wajah ya, siapa yang sama kayak saya, dari galvanik spa wajah dan itu saya happy banget dengan hasilnya dan kemudian berkembanglah ke produk-produk yang lain ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, saya suka banget dengan produk-produk Nuskin. Ya, teman-teman, oke, terima kasih. Hai, Bu Hermin dari Surabaya, selamat malam. Oke, teman-teman, malam ini sesi Ask Doctor Anything ya, topiknya tentang beauty. Kalau minggu lalu teman-teman siapa yang hadir ke sesi Ask Doctor Anything ya tentang Jus G3 yang dibawakan oleh Dr. Fusi, keren banget ya Jus G3. Dan sebelumnya lagi ada tentang fat loss ya dengan Coach Warto dengan testimoni Mbak Marisa, saya ingat banget yang luar biasa ya. Nah, teman-teman siapa yang hadir di sini setiap Senin kita ada sesi Ask Doctor Anything yang semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Sebelumnya saya akan sharing slide dulu sebagai pengantar ya. Saya ingin sharing edukasi kepada teman-teman semua tentang young skin dan aging skin ya. Saya share slide sebentar ya. Oke, ini slide saya udah terlihat nggak ya? Sudah terlihat? Ada yang boleh kasih feedback? Oke, oh sudah. Oke, terima kasih. Di sini saya harus klik dulu baru bisa kelihatan. Oke, teman-teman, sebelum saya masuk nih ya ke materi malam hari ini, boleh nggak saya minta di chat teman-teman di sini siapa yang usianya di bawah 30 tahun ketik angka 0. Yang di bawah 30 tahun ketik angka 0. Kalau yang di atas 30 tahun ketik angka 1. Di atas 30 tahun ketik angka 1. Nah, biasanya udah mulai banyak nih angka 1. Oke, wah ada yang 0 ya. Oke. Yang di atas 40 tahun, yang di atas 40 tahun ketik angka 2. Oke, ada juga yang udah di atas 40 tahun ya. Oke, iya saya yakin ada. Nah, ada nggak udah di atas 50 tahun? Ketik angka 3.
Di atas 50 tahun, oke. Wah, ada juga. Nah, di sini kelihatan ya, mungkin yang di bawah usia 30 tahun itu lebih sedikit, lebih banyak kayak yang di atas usia 30 tahun. Nah, teman-teman mungkin yang udah usia 40, apalagi tadi yang udah di atas 50, berasa nggak bedanya kulit waktu kita masih muda dengan kulit waktu sudah di atas 30 tahun, di atas 40 tahun, apalagi di atas 50 tahun. Ya, berasa ya. Nah, pasti kita semua berasa bedanya, cuman kadang-kadang kita itu pikir, ya wajarlah ya, udah umur gitu, biasanya orang tuh bilang begitu, ya wajarlah udah umur gitu. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman yang terjadi ketika, kulit kita itu menua atau usia kita bertambah ya? Bentar. Nah, ini slide saya udah berganti ya, kalau misalnya slide-nya stop, mohon teman-teman kasih tahu ya. Oke, nah sebenarnya teman-teman bagaimana kulit kita menua itu tergantung pada beberapa hal ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, nggak cuma satu aja. Bukan hanya seorang misalnya, oh dia perawatan sih, pantesan dia awet muda gitu. Yang ini aku nggak perawatan gitu. Nah sebenarnya banyak banget hal yang mempengaruhi bagaimana kulit kita itu menua. Nomor satu yang paling penting itu lifestyle ya teman-teman. Bagaimana pola makan kita, tidur cukup atau enggak, aktivitasnya seperti apa. Nah, ini mungkin akan saya lebih jelaskan lebih detail di belakang. Kemudian yang kedua, keturunan juga pastinya ada pengaruhnya ya, genetik ya teman-teman ya. Kemudian personal habit, nah itu juga sangat mempengaruhi, contohnya mungkin yang paling umum merokok ya. Kemudian yang keempat, paparan sinar UV dan blue light. Ya, ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian gravity atau gaya gravitasi ya kalau kita berdiri itu kan otomatis tuh semuanya itu ke bawah ya teman-teman ya. Jadinya makanya ada anjuran kalau misalnya kita mau tidur ya supaya lebih nggak gampang turun mukanya, kita tidurnya itu harusnya ngadep atas ya, jangan miring, jangan miring kanan, miring kiri, apalagi tengkurap gitu ya. Jadi harus ngadep atas ya. Kemudian daily facial movement. Jadi kalau orang yang sering mengerutkan dahi gitu ya, mikir terus gitu ya, itu biasanya pasti banyak kerutannya di daerah dahi ya. Kalau masih banyak senyum masih lebih mending gitu ya, lebih manis mukanya ya daripada kalau banyak mengerutkan dahi. Nah, kemudian stres, pastinya ini juga mempengaruhi dan obesitas ternyata juga teman-teman itu mempengaruhi bagaimana kulit kita menua ya, karena kalau kita kita itu obes, berat badan kita berlebih, itu biasanya banyak sekali mikroinflamasi yang terjadi dalam tubuh dan pastinya itu juga mempengaruhi kesehatan kulit ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada kulit yang menua? Ya, teman-teman, mungkin ini usia 20-an, di 20, 30, 40, 50 gitu ya, teman-teman ya. Nah, pertama pertama kulit itu akan jadi lebih kering. Ya, siapa yang notice gitu ya, makin tua itu kulitnya itu akan lebih kering. Dulu mungkin kerasa kok kulit saya dulu berminyak ya sebenarnya ya, tapi makin ke sini tuh makin kering gitu. Nah, memang biasanya semakin beriring usia itu bisa kelenjar minyaknya juga makin berkurang. Kemudian yang kedua, kadar hyaluronic acid natural di dalam kulit kita itu berkurang atau kadar humectant di dalam kulit kita itu berkurang ya teman-teman ya. Jadi yang seharusnya menahan air di kulit kita itu udah makin berkurang. Jadi makanya kadar air di kulit kita itu makin sedikit. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh suhu dari luar, panas, dingin gitu ya, jadi lebih cepat nguap airnya. Kemudian penggunaan sabun yang tidak tepat. Ya, penggunaan sabun yang tidak tepat ini nggak hanya berlaku untuk kulit wajah teman-teman ya, tapi juga berlaku untuk kulit badan pada saat kita menggunakan sabun mandi. Ya, makanya kita harus pilih juga ya sabun mandi yang tepat, itu yang sebaiknya yang sesuai dengan pH kulit kita, jangan yang terlalu asam atau basah karena itu pastinya akan mempengaruhi kesehatan kulit dan kulit kita jadi kering. Atau ada kondisi medis lain, misalnya kondisi atopis, sering dermatitis gitu ya. Nah, kulit yang kering ini akan menjadi sensitif. Nah, ini akan menjadi pintu gerbang untuk ke masalah-masalah yang lainnya. Ya, jadi iritasi, kemudian gampang keriput, kemudian mudah jadinya kusam, ya, gatal, dan ini juga yang mengakibatkan timbulnya stretch mark juga, teman-teman ya. Nah,
Mungkin kalau misalnya orang-orang yang sudah misalnya udah di atas 50 atau apa ya, mungkin pikir ya ya udahlah saya mah yang begini aja, kalau mungkin ada yang orang bilang yang penting udah laku gitu ya, udah nggak perlu perawatan lagi. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kulit itu jadi lebih kering dan jadi gatal, nah itu kayaknya penderitaan banget. Siapa sih yang tahan sama kulit yang gatal? Ya kan ya, mungkin kalau orang, dia nggak lihat kaca, ya udahlah gitu, dia nggak dandan, masih ada keriput, ada kendor, udah nggak peduli. Tapi kalau gatal siapa yang tahan ya? Jadi, makanya sangat penting untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, cara mengatasinya gimana? Yang pasti gunakan skincare, yang mengandung hyaluronic acid. Nah, teman-teman di sini mungkin yang sudah pakai produk Nuskin, ayo coba diketik, produk Nuskin apa yang mengandung hyaluronic acid. Ya, coba diketik di kolom chat. Nah, produk Nuskin apa yang mengandung hyaluronic acid ya atau humectant. Iya, bener banget, Napca ya, itu produk Nuskin paling murah meriah dan bagus banget untuk menjaga kelembapan kulit. Ya, jadi itu Napca teman-teman ya. By the way, ini bahan yang saya ngambil dari WebMD dan juga dari beberapa artikel di apa namanya internet ya teman-teman. Jadi bukan saya ambil yang dari, maksudnya bukan dari Nuskin gitu ya, tapi memang dari umum dari apa artikel dari WebMD yang memang membahas banyak tentang kesehatan ya. Nah, hyaluronic acid, Napca, benar sekali ya. Kemudian ceramide. Nah, ayo ada di mana? Ceramide, squalene, kemudian juga ini saya nggak tulis di sini ya, jojoba oil, ya teman itu juga apa namanya sangat baik untuk mempertahankan kelembapan kulit kita. Ya, ayo ada di mana? Ceramide. Nah, jojoba oil itu teman-teman ada di liquid body bar. Ya, liquid body bar sabun mandinya Nuskin itu teman-teman ada udah coba, kalau ada yang kalau belum coba cobain deh ya. Mungkin saya cerita sedikit kemarin suami saya pulang dari luar negeri, dia apa namanya pulang dari Wina, terus dia pulang bawa satu buah sabun yang menurut dia katanya ini apa namanya khasnya sana gitu ya, khasnya sana, gede gitu ya, sabun batang sih gede, tapi wanginya itu dari luar aja itu udah wangi banget gitu. Kata ini wangi banget nih sabunnya gini, biasanya dibawa orang buat oleh-oleh gitu ya. Sabunnya gede terus wangi banget gitu. Emang sih wangi banget. Nah, harganya juga oke gitu ya. Ya kalau di Indonesia kan lah mirip-mirip mungkin ya sama liquid body bar kita gitu. Nah, tapi setelah dipakai teman-teman ya, memang sih wangi gitu ya. Tapi begitu dipakai, suami saya sendiri langsung bilang, "Ya ini kalau dipakai kok, keset ya kulitnya tuh ya." Maksudnya nggak lembab, jadi langsung kerasa tuh kering ya, kulit itu kering gitu. Jadi bilang, "Beda banget ya sama sabun kamu," katanya. Jadi teman-teman memang, nggak yang mahal pun maksudnya nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi kita harus ngelihat juga, sabun apa yang baik untuk kita gunakan dalam jangka, panjang ya, karena itu akan sangat mempengaruhi untuk kesehatan kulit, kita. Jadi nggak hanya kulit wajah yang harus kita perhatikan, kulit badan juga ya. Nah, kemudian pastinya cukup minum, ya teman-teman minimal 2 liter per hari atau 30 sampai 40 mililiter per kilogram berat badan ya. Kemudian konsumsi cukup buah dan sayur. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman kulit jadi lebih rapuh. Jadi kalau kulit yang menua itu lapisan epidermis dan dermisnya, mungkin nanti akan saya tunjukin di berikut ya. Jadi kalau lapisan kulit itu kan ada epidermis dan di bawahnya ada dermis ya, dan di bawahnya lagi ada subdermis. Nah, epidermis dan dermis ini jadi lebih tipis teman-teman seiring dengan usia akibat kondisi skin barrier yang terganggu ya karena efek buruk lingkungan, mungkin ya polusi gitu ya, sinar matahari seperti itu, dan ini membuat kulit jadi lebih stres dan juga kusam. Nah, mungkin teman-teman akan menyadari kalau kita makin menua, begitu kita luka atau memar itu lebih lambat kembali ke kondisi semula. Nyadar nggak? Ya, jadi, beda banget pada saat kita luka dan anak-anak kita luka, ya. Kalau anak-anak kita luka tuh biasanya sembuhnya tuh lebih cepat, ya, kembalinya ya. Nah, kalau misalnya orang udah makin, tua, apalagi yang sudah lansia itu biasanya lebih lama, apalagi kalau yang sudah punya masalah diabetes itu lebih lama lagi lukanya baiknya ya. Jadi, ini yang karena memang kulitnya jadi lebih, rapuh.
Nah, cara mengatasinya gimana? Jadi sebenarnya bisa kita cegah dari awal ya teman-teman ya, maksudnya bisa kita perlambat lah ya. Dengan cara pertama perkuat skin barrier kita ya, jadi harus gunakan pelembab ya yang baik untuk kulit kita. Nah, di sini juga lagi-lagi disebutin tuh ceramide ya untuk memperkuat skin barrier ya. Nah, kemudian perkuat ekosistem kulit. Jadi di kulit kita itu kan juga ada flora normal ya teman-teman ya, ada mikrobiomnya. Ya mungkin kalau di yang kemarin-kemarin kita udah beberapa kali ya ngomongin tentang mikrobiom. Nah, di kulit kan juga ada. Nah, itu sangat penting supaya kulit kita itu tetap terjaga flora normalnya. Jadi mungkin kalau cuci muka itu ya jangan sehari bisa 4 kali gitu ya. 2 kali sampai 3 kali itu cukup teman-teman ya. Kebanyakan juga itu akan mempengaruhi flora normal di kulit kita. Kemudian gunakan sunscreen dan skincare kayak antioksidan ya. Kalau di sini kita bersyukur produknya Nuskin itu benar-benar kaya akan antioksidan ya. Mau suplemen, mau skincare itu benar-benar kaya akan antioksidan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sorry. Nah, ini ketiga, kulit itu jadi lebih transparan. Ya, teman-teman ya, kulit itu jadi lebih transparan. Nah, di atas usia 30 tahun itu biasanya kulit memang jadi lebih tipis. Makanya kadang-kadang mungkin pembuluh darah itu makin terlihat. Mungkin ada yang enggak. Apalagi kalau misalnya kita mungkin yang lebih di daerah sini terutama ya. Mungkin kalau misalnya kita itu sering kucek-kucek mata gitu ya. Saya sih menyadari karena saya alergian gitu ya, suka rinitis alergi, konjungtivitis alergi itu yang lebih kelihatan pembuluh darah saya itu memang di daerah sini ya, yang sering kadang-kadang itu saya tanpa sadar dikucek-kucek gitu ya, atau digosok-gosok hidungnya karena gatel gitu ya. Jadi itu juga membuat makin ke sini gitu ya, kulit itu tuh bisa jadi lebih tipis, jadi pembuluh darah itu jadi lebih terlihat. Nah, ini juga bisa terjadi ketika kulit kita menua. Nah, sebenarnya bagaimana cara mengatasinya? Jadi yang pertama adalah kita harus be gentle. Be gentle on your skin gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan treatment, mau cuci muka, mau pakai susu pembersih, bersihin apapun itu harus gentle. Pakai Galva, pakai Lumi itu gentle ya. Kalau Lumi enak udah ada tandanya ya kalau kita udah agak kecepetan sedikit. Tapi kalau yang lain kan belum ada. Jadi itu memang kita harus sadar diri untuk pakainya dengan gentle, pelan ya. Apalagi kalau teman-teman punya masalah dengan kulit yang sensitif atau yang flek gitu ya, atau yang jerawat. Nah, itu harus lebih gentle lagi untuk pakai skincare dan peralatan beauty gadgetnya. Dan bersihkan wajah dengan pelan ya teman-teman ya. Jadi pada saat menggosok kulit kita itu ya bersihkannya itu dengan pelan gitu ya, dengan jangan jangan dikucek-kucek gitu ya teman-teman ya. Karena kita sedang membersihkan mencuci muka ya, bukan lagi sikat lantai kamar mandi ya. Kalau sikat lantai kamar mandi mah begini-begini gitu. Tapi kalau untuk kulit wajah kita harus benar-benar gentle. Ya, pada saat teman-teman menggunakan handuk pun itu ya ditepak-tepok aja, jangan digosok begini ya. Kemudian untuk pembersihan pertama memang disarankan dengan menggunakan creamy lotion ya. Kalau kita punya creamy cleansing lotion yang sifatnya itu melembabkan ya teman-teman ya. Dan kemudian jangan gunakan scrub wajah yang kasar atau juga kadang-kadang mungkin terlalu melakukan dermabrasi yang berlebihan. Ya, ini akan membuat kulit kita jadi lebih transparan juga ya. Bersyukur di Nuskin kita punya scrub wajah yang benar-benar lembut ya teman-teman ya, yang exfoliant scrub itu benar-benar sangat lembut, jadi aman untuk kita gunakan seminggu 2 kali ya. Kemudian pada saat gunakan krim mata, itu menggunakan jari manis yang punya tekanan paling rendah. Jadi kalau kita punya 5 jari ini, jari manis ini biasanya punya tekanan paling rendah. Jadi kalau kita pakai krim mata, pakainya itu dengan jari manis. Ya, karena daerah kantong mata itu teman-teman itu adalah daerah yang lebih tipis dibandingkan kulit yang lainnya. Makanya akan lebih mudah rapuh. Makanya kalau kita mau pakai krim itu pakai dengan totalnya itu dengan jari manis ya. Nah, kemudian berkurangnya elastisitas kulit. Nah, pada mulai usia 25 tahun kita udah tahu ya teman-teman ya produksi kolagen dan elastin itu berkurang setiap tahunnya. Ya, nah penyebabnya yang pasti UV light, merokok, tidur kurang, dan ada satu lagi nih nanti saya share ya. Nah,
Itu gimana caranya kita untuk mempertahankan produksi kolagen dan elastin, teman-teman ya. Pertama memang dari asupan, makanan, ya, kita bisa makan makanan yang mengandung kolagen seperti kaldu tulang, ikan dan kulitnya, kaki ayam, ceker, itu ternyata banyak kolagen ya teman-teman, siapa yang doyan ceker? Kemudian, buah-buahan dan sayur-sayuran ya, buah-buahan seperti blueberry, pepaya, sayur-sayuran seperti brokoli, kembang kol gitu ya, itu, baik untuk, apa namanya, memicu kulit kita supaya memproduksi kolagen. Nah, cuman memang kadang-kadang seringkali kan kita nggak cukup ya makan ini teman-teman. Nah, kita bisa juga konsumsi atau gunakan produk dengan ingredient yang bisa memicu, kolagen. Nah, di situ disebutkan, seperti vitamin C, vitamin E, dan green tea itu, sangat bantu untuk meningkatkan, produksi kolagen, ya. Nah, teman-teman ayo coba diketik lagi untuk produk Nuskin, mana nih yang bisa kita dapatin kandungan vitamin C, vitamin E, dan green tea, ya. Di Nuskin kan ada ya teman-temannya, ada suplemen, apa namanya, tea green gitu ya, kemudian ada juga, jus G3 ya. Nah, yang pastinya juga ada, kolagen yang benar-benar, fokus untuk ningkatin kolagen ya. Nah, ini teman-teman, perbedaan kulit yang lebih muda dan kulit yang lebih tua. Kelihatan ya di sini, mulai dari atas tuh teman-teman ya. Di sini kalau kulit yang lebih muda itu lapisan luarnya itu lebih tebal, lebih kencang, lebih halus gitu ya. Dan kemudian ini kan epidermis, ini dermis, ini dari ini yang, subkutan ya di bawah dermisnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah kolagen yang putih, kemudian elastin ini yang orange, ini fibroblast adalah sel penghasil elastin dan kolagen, dan ini ada hyaluronic acid water-nya. Nah, ketika mulai kita menua, nih mulai pada copot-copot semua nih, ya. Jadi si kolagen mulai pada putus-putus, kemudian si hyaluronic acid-nya berkurang, ya. Kemudian elastinnya juga udah makin berkurang, ya. Jadi kalau kolagen itu teman-teman kayak bingkainya, kalau elastin itu kayak pegasnya, ya, yang supaya kulit kita itu lebih elastis, lebih membal gitu. Kalau misalnya kita pencet ya. Dan, berkurangnya kolagen dan elastin ini yang membuat kulit kita itu punya, wrinkle ya atau kerutan seperti ini. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya biasanya orang bilang kalau tambah usia, ya tambah lagi kerutannya gitu ya. Nah, tapi, kalau di Nuskin kita bisa, memperlambat itu teman-teman ya. Nah, saya share sedikit, lebih tentang kolagen ya teman-teman ya. Nah, kolagen itu, apa sih? Jadi kolagen itu sebenarnya adalah protein ya, yang dibuat oleh tubuh kita secara alami. Sekitar sepertiga dari protein tubuh kita itu ya adalah kolagen. Ya, dia berasal dari kata kola yang artinya lem. Jadi itu dia kayak, lem untuk menyatukan berbagai, hal di tubuh kita. Jadi kolagen itu ada di otot, tulang, tendon, ligamen, ada di organ juga dan ada di kulit. Ya, di kulit, pastinya cukup banyak teman-teman ya. Jadi makanya itu penting banget kolagen untuk kita bisa pertahankan produksinya di tubuh kita, ya. Nah, kolagen itu ada banyak jenis, ada 16 jenis, tapi kebanyakan adalah tipe 1, 2, atau 3. Nah, tipe 1 itu yang membangun kulit, tulang, tendon, dan ligamen, ya. Yang membangun kulit, tulang, tendon, dan ligamennya. Ya, kemudian tipe 2 itu yang membantu membuat tulang rawan, ya. Jaringan fleksibel, tulang rawan itu jaringan fleksibel di antara tulang ya, atau teman-teman bisa nemuinya juga di telinga, ya, yang apa namanya jaringan fleksibel di telinga dan hidung. Dan kalau tipe 3 itu yang membantu pembentukan otot dan pembuluh darah. Ya, jadi teman-teman bisa bisa ingat ya, nanti saya share yang kolagen kita ada untuk tipe yang mana ya, di tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, kalau elastin itu adalah protein elastis yang menyerupai karet gelang, ya, jadi dapat meregang dan menyusut kembali. Jadi, nah, elastin ini teman-teman jadi nggak hanya di kulit aja, tapi dia itu jaringan dalam tubuh yang membutuhkan kelunturan, kayak paru-paru. Paru-paru kan kudung kembang kempis ya, kita nafas, udara masuk dia ngembang, nanti kempis lagi, ngembang, kempis lagi gitu. Nah, itu kelenturannya itu juga dipengaruhi oleh elastin. Kandung kemih gitu ya, pembuluh darah besar, dan beberapa ligamen, kulit tentunya, dan tulang rawan telinga.
Jadi sangat penting ya kolagen dan elastin itu. Nah, mungkin kalau teman-teman sering ngelihat banyak di luar sana hanya minuman kolagen, nggak ada minuman elastin. Pernah nggak dengar ada minuman elastin gitu ya? Biasanya ya Mbak Evi, ternyata elastin itu banyak ya, nggak hanya untuk kulit aja. Jadi iya nggak pernah ya elastin itu ya. Jadi ternyata kalau saya baca-baca karena memang selama ini itu lebih banyak penelitian yang bisa menunjukkan bahwa kolagen yang lebih bisa diserap oleh tubuh. Jadi belum ada teknologi yang bisa menciptakan supaya elastin yang masuk kita minum itu bisa bisa diserap lah gitu ya dan bisa menyatu dan membentuk untuk memicu untuk produksi elastin di kulit. Nah, tapi beruntungnya kita ada di Nuskin ya, teman-teman, dan produk kolagen kita juga sudah diteliti dan bisa meningkatkan produksi elastin juga kan ya. Nah, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini dia kolagen kita. Teman-teman siapa yang udah coba kolagen? Ya, Pharmanex Beauty Collagen Plus Lutein and Lipoid Oil. Siapa yang sudah minum? Saya sudah minum tadi siang. Oke. Jadi teman-teman, nah kita lihat ya kalau kolagennya Nuskin ini dia punya apa aja ya kan? Dia punya bioaktif kolagen peptide yang memang bentuk yang supaya bisa diserap oleh tubuh. Jadi memang dia udah diciptakan, udah pakai sidik jari. Jadi sidik jari dalam arti yang memang benar-benar ketika kita minum itu si reseptor di tubuh kita itu ngenalin, diterima gitu, dan akhirnya bisa memicu tubuh untuk membuat kolagen lagi. Jadi selain nambahin kolagen, dia juga memicu tubuh supaya membuat kolagen lagi dan juga elastin ya. Jadi ada hasil penelitiannya itu bisa meningkat kolagen sampai 65% dan elastin sampai 18% dalam 8 minggu. Ya, nah ini salah satu kelebihan kita dibandingkan dengan kolagen yang lain ya. Karena kalau kolagen yang lain nanti teman-teman bisa lihat tuh dia belum ada yang bisa yang bilang untuk meningkatin elastin. Oke, sebentar. Saya baru nggak ada satu slide yang terlewat. Nah, sorry teman-teman, saya balik lagi ya. Ini kelewat nih ya. Nih, apa yang menyebabkan kadar kolagen menurun, teman-teman ya? Tadi kan saya bahas sedikit. Ini mungkin lebih jelasnya ya. Jadi, 3 hal utama yang akan menurunkan kadar kolagen selain waktu atau seiring usia gitu ya. Jadi yang pasti sinar matahari ya, makanya teman-teman penting banget untuk pakai sunscreen ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, saya suka nanya ke teman atau misalnya ada prospek itu pakai sunscreen nggak? Kalau misalnya udah usia 30, 40 tahun nggak pakai sunscreen juga gitu ya, harus mulai pakai sunscreen karena itu penting banget, itu yang nomor 1. Dari tadi saya sebutin kan ya, sinar matahari gitu ya, yang bisa bikin kulit lebih kering, lebih rapuh gitu ya, kadar kolagen menurun gitu ya. Kita butuh teman-teman sinar matahari pastinya, tapi hindari untuk berjemur langsung itu yang jam 10 sampai jam 2 siang ya teman-teman ya. Jadi perlu banget untuk pakai sunscreen ya. Di Nuskin kita punya banyak ya pilihan, ada sunscreen yang dengan BB foundation, ada yang sunscreen aja, ada yang dengan pelembab ya teman-teman tinggal pilih sesuai dengan teman-teman maunya seperti apa. Pokoknya pakai sunscreen ya. Dan itu nggak harus saat keluar rumah baru pakai sunscreen. Teman-teman yang kerja di dalam rumah itu juga setiap hari mesti pakai sunscreen karena kita kan rumahnya nggak ada jendela ya gitu. Jadi pastinya itu akan masuk juga tuh lewat jendela teman-teman. Jadi apalagi kalau teman-teman yang punya bakat flek itu dalam rumah pun mesti pakai sunscreen. Kemudian merokok. Jadi merokok itu membuat serat-serat kolagen itu rusak ya teman-teman ya. Jadi begitu juga dengan sinar ultraviolet. Dan yang ketiga itu adalah gula, teman-teman ternyata ya. Jadi gula itu menyebabkan serat si kolagen dan elastin yang tadi, ya, yang ini tuh jadi kusut, ya. Jadi dia nggak bisa bekerja dengan baik, ya teman-teman ya. Jadi makanya mungkin nggak heran ya kalau misalnya teman-teman yang sedang dalam program TR90, ya, sedang mengurangi konsumsi gula, benar-benar diatur makan yang sehat, olahraga, biasa kelihatan lebih muda ya kulitnya ya.
kemudian juga dapat asupan antioksidan, dapat nutrisi dari LifePack. Nah, itu kulitnya juga biasa akan kelihatan lebih muda. Jadi gula juga sangat berpengaruh supaya kita tidak mengkonsumsinya secara berlebihan ya, teman-teman ya. Oke, itu yang ketinggalan tadi ya. Nah, ini kita kembali lagi, ini soal gula ada hubungannya juga ya dengan yang kolagen kita. Oke, tadi kolagennya kan udah ada bioaktif kolagen peptide, kemudian ada lutein. Nah, ini dia ada antioksidannya, teman-teman ya. Teman-teman ingat ya, tadi saya juga bilang bahwa antioksidan penting kan ya untuk kulit kita supaya membantu kulit kita itu ada pertahanan lah gitu ya, melawan stres dari luar gitu ya, sinar mataharinya, polusinya, udaranya gitu ya. Jadi ini makanya ada lutein di dalam kolagen kita ya. Ini juga akan membantu meningkatkan kecerahan kulit. Dan ada phytoceramide atau lipoid oil. Dari tadi saya nyebut-nyebut ceramide ya teman-teman ya. Ini makanya sangat baik untuk membantu skin barrier kulit kita. Jadi supaya kolagennya udah ditambah, jangan sampai karena pengaruh dari luar, stress oksidatif dari luar, nggak ada perlindungan dari antioksidan, skin barrier-nya rusak, ya hilang lagi tuh kolagennya, ya percuma kita masukin. Jadi makanya di dalam kolagen kita ada lutein dan ceramidnya. Iya, ini udah pakai oren-oren. Mbak ya, oke. Ya jadi inilah kerennya kolagen kita ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang lainnya, jadi teman-teman bisa lihat, jadi selain dia membantu produksi kolagen, juga elastin, mendukung hidrasi kulit, pelembapan yang sehat, ya, melindungi dari efek stresor oksidatif yang merusak karena antioksidannya. Nah, terbukti secara klinis juga, ya pastinya kan menyamakan garis-garis halus, dan dia juga diformulasi tanpa pewarna, perasa, dan pemanis buatan, ya. Jadi teman-teman aman untuk konsumsi kolagen ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang konsumsi kolagen yang di luar sana, mungkin mau dihabiskan dulu, wes nggak apa-apa, tapi teman-teman bisa ya dilihat, coba itu kandungan di dalam kolagennya berapa kadar gulanya, ya, berapa kadar gula, jangan sampai ada gula yang berlebih, jadi ya sayang juga gitu kan, yang tadi kita bilang itu gula juga kalau misalnya udah berlebih akan membuat serat kolagen kita rusak juga yang udah terbentuk ya. Nah, kemudian ini spesialnya setiap dari produk Nuskin yang dikembangkan berdasarkan proses kualitas 6S. Dan semuanya itu pastinya melalui studi klinis atau pembuktian ya. Jadi ini yang studi klinis yang menyebutkan bahwa peningkatan kolagen 65% dan elastin 18% dalam 8 minggu. Dan ini dia teman-teman, kolagennya Nuskin itu dia dari bovin kolagen dan dia kaya akan tipe 1 dan tipe 3 ya. Jadi dia baik untuk kulit, kemudian tendon, ligamen, dan baik juga untuk otot dan pembuluh darah ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Jadi, sudah Anda minum Beauty Collagen Plus hari ini? Ya, kalau yang belum coba, segera coba kontak ke ke sponsornya ya. Mau coba kolagen bilangin ya. Mumpung siapa tahu masih ada. Oke, Mbak Leli sudah. Ya, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Ini materi dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan di chat di kolom chat. Ini saya keluar dulu. Sebentar, stop share dulu. Oke, di atas sudah ada pertanyaan belum ya? Oke, belum ya. Kolagennya apakah bisa untuk ibu hamil, Mbak Vesti? Pertanyaan yang baik sekali. Mbak Vesti, sebenarnya Nuskin tidak pernah melakukan penelitian untuk ibu hamil, baik produk kolagen ataupun produk-produk Nuskin lainnya ya, karena memang nggak etis juga. Tapi secara ingredients sih sebenarnya nggak ada yang harmful untuk ibu hamil. Tapi untuk lebih amannya, Mbak Vesti boleh tanya ke dokter kandungannya. Ya, bisa bawa contoh dari temennya atau fotonya untuk ditanyain ke dokter kandungannya. Dok, kalau rangkaian skincare, aduh maaf, saya gedein aja deh. Dok, kalau rangkaian skincare beda-beda merek ngaruh nggak ke wajah?
Kalau beda-beda merek sebenarnya, ya pasti ada perbedaannya ya, Mbak Lala ya. Kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya yang pakai full, produk, Nuskin dengan yang enggak, tapi tergantung juga yang dia pakai itu satu lagi itu merek apa, gitu ya, yang, isinya baik juga atau misalkan kalau misalnya ada apalagi ada bahan-bahan yang lain, entah steroid atau misalnya, merkuri, ya pastinya akan ngaruh nggak baik juga, kan gitu. Jadi perlu dilihat juga ya. Mbak Maria, ya, jadi, tapi memang Nuskin nggak melakukan penelitian untuk ke otot dan pembuluh darah ya, tapi, kolagen itu punya manfaat ke sana juga. Karena kalau kita minum kolagen kan nggak mungkin kita bilang, "Ke kulit semua ya," gitu, "kolagen," gitu ya, atau "ke otot ya, ke pembuluh darah ya," kan nggak bisa gitu. Jadi pastinya dia akan bekerja di mana, area yang ada kekurangan gitu ya. Dok, untuk kulit wajah berminyak, mudah berjerawat dan komedo, disarankan face wash 180 atau Nutrisensial. Kalau misalkan baru beralih ke produk Nuskin, mendingin Nutrisensial dulu, Pure Cleansing Gel, sebelumnya pakai Creamy Cleansing Lotion. Tapi kalau misalnya memang sudah lama dengan produk Nuskin, mau coba face wash 180 juga boleh ya. Atau Lumispa dengan cleanser blemish prone dan head yang gentle, kalau mudah berjerawat. Saya kalau minum kolagen suka puyeng pas sekitar hari ketiga minum, kira-kira gara-gara apa ya? Mbak Seriati mungkin nanti bisa coba evaluasi apa Mbak Seriati ada masalah sakit mah, coba diminum kolagennya mungkin bertahap dari setengah saset per hari dan coba diminumnya itu pada saat makan besar. Jadi sambil makan sambil minum gitu, Mbak. Jadi kan kayak kita minum, air, tapi ini kan diganti sama, air kolagen gitu ya. Coba, seperti itu dulu ya. Nanti sambil bertahap, dilihat baru dinaikin lagi jadi 1 saset per hari. Mau bertanya, "Dok, kapan waktu terbaik mengkonsumsi beauty kolagen? Setelah makan atau sebelum, pagi atau malam?" Sebenarnya bisa kapan aja, tapi, dengan kandungan antioksidannya itu, gitu ya, itu ya lebih baik sih di pagi atau siang hari ya, karena untuk lebih ngelindungin kulit kita itu seharian, gitu. Dan sebaiknya sih sebenarnya tergantung kalau misalnya kita nggak punya masalah dengan MA, mau setelah makan tuh sebelum, tapi amannya setelah makan aja. Kalau saya jujur lebih senang Pak, minumnya itu barengan sama makan siang. Jadi sambil saya makan siang, airnya itu ya apa namanya, kolagen gitu. Jadi, setelah begitu saya makan, langsung saya minum kolagennya, nah baru, minum air putih dan suplemen lainnya gitu. Ada pengawetnya juga nggak, Dok? Kalau kolagen ini tidak ada pengawet yang berbahaya pastinya Mbak Dewi ya. Jadi semuanya menggunakan produk alami, pemanisnya juga dari stevia seperti itu. Untuk pengawet pastinya kalau yang sesuatu yang ada dikemas, pastinya ada sesuatu untuk mempertahankan komposisinya gitu ya. Tapi pastinya semuanya masih dalam, batasan yang aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Mbak Yulinda, "Dok, mohon izin bertanya, ada kondisi tertentu yang nggak boleh minum kolagen beauty, misalnya sedang haid atau menderita penyakit tertentu?" Kalau sedang haid pastinya enggak ya, setahu saya, sedang haid nggak ada hubungannya dengan minum, kolagen, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, punya penyakit tertentu gitu ya, kondisi medis tertentu yang memang sedang dalam perawatan dokter, sebaiknya ditanyakan kepada dokternya, izin kepada dokter yang merawat, tanya apakah boleh minum beauty kolagen ini atau enggak. "Dok, butuh minum berapa bungkus untuk melihat hasilnya di badan kita?" Kolagen maksudnya ya. Kalau kolagen itu dari hasil penelitian 4 bulan, Mbak Vesti, berarti 4 bulan itu 4 box. Makanya kemarin yang paket dijual itu 4 box, ya. Satu paket 4 box, karena hasil penelitian itu, 4 bulan. Oke, terima kasih. "Dok, ini tim saya baru semingguan minum kolagen, jadi gatal-gatal, baiknya seperti bentol itu kenapa ya?" Kalau misalnya ada timbul, gatal-gatal seperti bentol-bentol, kemungkinan ada reaksi alergi, entah dari luteinnya atau dari, apanya gitu ya, bisa jadi karena kalau alergi kita nggak bisa tahu sebelumnya gitu ya.
boleh di-stop dulu Mbak Ati, nanti, coba lagi di beberapa hari ke depan setelah bentol-bentol itu hilang, karena mungkin aja kan mixed condition dengan ada makan apa yang lain gitu ya, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya udah berhenti, udah baik bentol-bentolnya, bisa dicoba lagi tapi dengan dosis yang lebih kecil, mungkin setengah saset aja dulu dan jangan setiap hari, gitu. Dok, untuk kulit yang mulai muncul garis-garis kerutan di kening, apa skincare Nuskin yang efektif menghilangkan kerutan? Kalau untuk skincare, itu True Face Line Corrector, ya, itu yang untuk membantu, mengurangi garis-garis kerutan. Jadi True Face Line Corrector itu, Mbak Sofa, kalau misalnya di klinik itu kita di filler gitu ya. Nah, kalau True Face Line Corrector itu, dia seperti kayak di filler cuma dioles aja. Nah, tapi sebaiknya True Face Line Corrector itu dipakai pagi dan malam, sehari 2 kali di area yang ada, kerutannya, setelah, toner, dan dipakai juga seminggu 2 kali dengan alat galvanic spa yang dengan kepala yang kecil itu. Bulat yang kecil pakai nomor 3, gitu. Dok, kalau kolagen itu dikasih es ada efeknya ya? Enggak. Maksudnya nggak ada efek perubahan apa-apa, enak aja kalau dipakein es, lebih seger. Saya selalu juga pakai es batu, jadi lebih maksudnya diminum dalam keadaan dingin kan, jadi kalau mau dicampur sebaiknya jangan pakai es batu dulu, tapi dengan air biasa dulu, jadi lebih cepat larutnya aja, kemudian baru tambahin es batu, gitu. Mbak Ucu, kenapa kalau habis minum kolagen suka lagi bentol-bentol merah melebar? Nah, kalau misalnya habis minum kolagen ada reaksi alergi, nah berarti mungkin ada komponennya yang kita alergi terhadapnya gitu Mbak Ucu ya. Jadi biasanya kalau alergi seperti itu mungkin Mbak Ucu bisa dari memperbaiki mikrobiom di saluran cernanya dulu ya. Mbak Ucu udah konsumsi H-Lock Reset belum? Coba konsumsi H-Lock Reset dulu selama beberapa lama gitu ya, dan kemudian coba lagi kolagennya. Ya, kalau misalnya memang benar-benar kolagen itu yang menyebabkan alergi bentol-bentol merah. Ya, jadi supaya dan dibantu juga mungkin dengan Marin Omega gitu Mbak Ucu ya. Jadi bisa dibantu dengan itu dulu, baru coba kolagen lagi. Mbak Mawar, Dok, kalau untuk efek pakai krimnya Trifasic White, bisa itu aja atau harus dengan Agelock Boost? Kalau untuk hasil lebih baik, sebaiknya dengan Agelock Boost, gitu. Jadi Mbak Mawar bisa lihat kalau misalnya sudah pakai krim Trifasic White, nah efeknya seperti apa, kalau misalnya mau lebih maksimal lagi, tambahin Agelock Boost. Dok, ini tim saya baru semingguan minum kolagen. Nah, itu yang tadi saya sudah jawab ya. Dok, beda melasma dan flek seperti apa? Bantu untuk melasma suplemen seperti apa? Melasma itu biasanya lebih, melebar, luas ya, Mbak Wilda ya. Kalau flek biasanya kadang-kadang ada lebih titik-titik gitu ya tersebar. Melasma itu biasanya lebih lebih, apa namanya, kayak lebih pulau gede gitu ya. Untuk mempercepat melasma suplemen apa? Nah, untuk suplemennya, kolagen ya, bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada budgetnya, bisa konsumsi Agelock Youth Span, Tigrin, dan kolagen. Kalau Beauty Plus kolagen ini Mbak Wilda. Oke, Mbak Yulinda, terima kasih sama-sama. Mbak Ade, kemarin 3 hari saya berturut-turut minum beauty kolagen. Hari pertama saya minum malam, keesokan hari tenggorokan terasa sakit. Hari kedua saya minum pagi, seharian badan meriang. Hari ketiga saya tetap minum malam. Oh, kalau menurut saya kalau apakah ada pengaruh minum kolagen dengan apa yang saya rasakan? Kalau menurut saya belum tentu karena mungkin memang ada koinfeksi dengan yang lainnya gitu Mbak Ade ya. Jadi memang ada infeksi virus karena kalau ini gejalanya adalah gejala infeksi virus atau bakteri tergantung ya. Jadi tenggorokan sakit, kemudian ada badan meriang gitu ya. Badan demam, sakit kepala, mungkin ada coincidence dengan infeksi virus gitu Mbak Ade. Coba aja kalau misalnya nggak diminum kolagennya, apa masih ada keluhan itu atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang masih ada timbul itu, mungkin yang saya sarankan diminum dulu adalah suplementasi yang bisa ngebantu seperti Marin Omega ya, kemudian Juice G3,
Beauty kolagen sebenarnya bantu juga karena ada antioksidannya ya. Jadi menurut saya sih bukan karena kolagen. Kalau misalnya ada reaksi gatal-gatal, nah mungkin bisa gitu karena kolagen. Tapi kalau ini lebih ke gejala-gejala seperti infeksi virus seperti itu. Dok, ini jadi ketergantungan apa enggak, Dok? Mbak Festi mungkin perlu diperjelas dulu yang dimaksudkan dengan ketergantungan itu apa, ya. Kalau ketergantungan itu yang, apa namanya, dari sepaham saya gitu ya, dari medis gitu ya, ketergantungan itu kalau kita sudah pakai, kemudian kita pakai lagi dan jadinya, harus butuh dosis lebih besar gitu ya, butuh dosis lebih besar lagi, butuh dosis lebih besar lagi gitu ya, dan ketika kita nggak pakai itu jadi kayak orang, gimana gitu ya, jadi kayak sakau kulitnya itu ketika nggak pakai gitu. Nah, apakah seperti itu? Nah, kalau seperti itu, enggak, ya. Jadi kalau kolagen, kita itu yang seperti tadi saya bilang kan, kolagen itu seiring dengan usia itu akan menurun produksinya. Jadi sementara fungsinya penting kan untuk kita, kolagen, elastin. Jadi ya kita penting untuk menjaga ketersediaannya itu setiap hari, seperti itu. Nah, kalau kita mau menambah, ketersediaannya juga dari luar, terutama dari kolagen, Beauty Focus Kolagen, yang memang dari hasil penelitiannya itu mudah diserap tubuh, yaitu berarti akan menjadi kebutuhan, ya, bukan ketergantungan, gitu. Mbak Alif, malam Dok, mau tanya, Kak, tiba-tiba wajah saya beruntusan sewajah. Setelah saya pakai Pillow Glow, sebelumnya saya sudah pakai tapi nggak apa-apa, kok sekarang jadi beruntusan parah ya? Mbak Alif, kalau ada beruntusan, mungkin beruntusannya itu yang kayak kelupas atau, kayak benjolan putih kayak, komedo putih yang enggak apa namanya, komedo putih yang banyak gitu ya. Kalau misalnya kayak beruntusan yang kasar gitu ya, kasar kayak kekelupas-kelupas gitu, kemungkinan karena kulitnya sedang, dehidrasi. Bisa juga coba, kalau misalnya gitu coba dulu jangan pakai Pillow Glow-nya, tapi coba, maskeran napca dulu aja. Sama sering-sering pakai napca dan juga, bisa dibantu malamnya mungkin pakai enhancer dulu, Mbak Alif. Ya nanti dilihat lagi, karena kadang-kadang kondisi dehidrasi kulit kita itu mungkin bisa berubah-ubah ya. Jadi mungkin hari ini, kita lagi nggak dehidrasi, tapi mungkin minggu depan pada saat kondisi kita berbeda, kulit kita lebih dehidrasi bisa juga. Mbak Ria, True Face Line Corrector bisa dipakai tanpa alat? Iya, bisa. Jadi untuk setiap harinya dipakai itu tanpa alat, tapi seminggu 2 kalinya dipakai dengan alat. Ya, yang dipakai dengan alat nggak perlu tiap hari. Yang hari-hari itu pakai pakai langsung aja dioles gitu. Tapi seminggu 2 kali, dengan alat Galvanic Spa. Mbak Wawa, saya sudah minum kolagen 2 minggu, kulit lebih halus dan lebih cerah. Iya. Ya, saya juga, saya seminggu lebih ya, seminggu lebih dan, sedang ini nih, supaya, bekas jerawatnya lebih berkurang ya. Dan emang kerasa sih, saya juga senang banget minum, kolagen, jadi kayak teman makan siang yang menyenangkan juga ya. Mbak Wigi, kalau pori-pori besar seperti kulit jeruk di bawah kantong mata, pipi pakai skincare apa yang cocok, Dok? Nah, pori-pori besar itu juga tergantung biasanya karena mungkin bekas jerawat atau juga karena pori-pori besar, apalagi kalau misalnya usia yang makin menua ya, dulunya pori-pori nggak besar, tapi usia makin menua, pori-pori makin besar, nah itu biasanya juga karena kekurangan kolagen dan elastin ya. Kalau jadi bisa konsumsi kolagen, beauty flawless kolagen. Untuk skincare, tergantung jenis kulitnya ini kalau misalkan, apa namanya, berminyak gitu ya, kombinasi berminyak bisa pakai yang, 180. Tapi jangan lupa juga untuk perawatan treatment mingguannya yang pakai galvanic spa wajah, ya, Lumispa itu bantu banget untuk ngurangin pori-pori juga, ya Mbak Wigi. Mbak Ati, boleh buat yang melasma 1 hari 2 saset kolagen ya? Kalau kolagen, dari Nuskin nggak ada penelitian 1 hari 2 saset, dikatakan 1 hari 1 saset itu sih udah cukup, Mbak Ati. Ya, tapi kalau misalnya mau coba 2 saset, apa namanya, nggak ada larangan sih. Tapi dari hasil penelitian Nuskin sih 1 hari 1 saset cukup. Semua produk itu tidak memperberat kerja ginjal kah, Dok? Nah, kalau untuk kolagen, Mbak Seriati, tergantung kalau misalnya memang saat ini sudah ada masalah ginjal,
Yang tadi saya bilang itu termasuk dalam kondisi medis khusus dikonsultasikan kepada dokternya. Tapi kalau misalkan ginjal sekarang itu normal, harusnya tidak ya, selama dikonsumsi dengan dosis yang sudah disarankan, seperti itu. Lagian produknya juga semuanya dengan ingredient yang baik yang sudah melewati hasil uji klinis ya Mbak Suryati. Jadi yang penting konsumsi sesuai dosis yang disarankan. Mbak Isna, Dok, untuk yang punya penyakit jamur kulit yang meradang, apa ya suplemennya? Apa makanan yang harus dihindari? Kalau ada penyakit jamur di kulit yang meradang, mungkin itu butuh ke dokter kulit juga, Mbak Isna ya. Jadi supaya diberikan, dicek dulu apakah benar itu jamur, ya, dan kemudian dokternya akan memberikan obat jamur. Nah, yang pastinya kalau untuk suplemen itu adalah suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, karena jamur biasanya untuk terjadi ketika daya tahan tubuh kita lagi menurun. Ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya dari basic, Life Pack, Marine Omega, ya, mau ditambahin Just G3 lebih bagus lagi gitu. Mbak Atik, atau 1 hari 3 saset, pagi 1, siang 1, malam 1. Wah, Mbak Ati kayaknya ini banget nih, tapi kayaknya kebanyakan Mbak, kalau 1 hari 3 saset gitu ya. Dari hasil, penelitian Nuskin sih cukup 1 hari 1 saset, ya. Maksud saya amankah untuk ginjal kita? Iya, ya, aman. Selama ginjal kita memang masih dalam range normal, itu, aman Mbak Suryati ya. Dosisnya sesuai yang disarankan aja, 1 hari 1 saset. Dok, untuk kulit wajah sulit cerah, bagusnya pakai apa ya skincare-nya? Selama ini pakai Nutrisensia. Nah, Mbak Emi, kalau mungkin nanti bisa dilihat ya, sulit cerahnya ini seperti apa. Karena jangan sampai maksudnya itu putih yang beda dengan warna kulit badan gitu ya. Karena kalau Nuskin memang untuk mencerahkan tapi bukan untuk memutihkan. Nah, kalau misalnya Mbak Emi merasa dengan pakai Nutrisensial kurang cerah, mungkin serumnya bisa ditambahin Age Lock Boost ya. Sambil kalau memang belum pakai Galvanic Spa wajah atau Lumis Spa, pakai Galvanic Spa wajah dan Lumis Spa. Yaitu akan sangat membuat kulit lebih lembab dan lebih cerah juga. Mbak Mary, kalau habis pakai boost terus sering muncul jerawatan, kenapa ya? Nah, Mbak Mary untuk pakai boost, ini mesti dilihat Mbak Mary pakai boostnya dengan produk Nuskin kah atau dengan produk yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya memang sudah dengan produk Nuskin, nah mungkin Mbak Mary bisa masuk boostnya itu perlahan-lahan dulu supaya lebih kulitnya bisa lebih adaptasi. Ya, pakai boost itu kan harusnya memang 1 hari 1 kali gitu ya, 2 menit. Nah, mungkin awal-awal Mbak Mary bisa adaptasi ke kulit itu pakai mungkin 1 minggu 1 sampai 2 kali dulu, ya bertahap sampai akhirnya bisa 1 hari 1 kali. Nah, jangan lupa sebelumnya itu sebelum pakai boost pakai toner ya, tonernya juga jangan terlalu diirit-irit, pakai yang cukup, setelah pakai toner perlu tambahin semprotin lagi napca supaya lebih lembab, baru pakai Age Lock Boost-nya. Dan pakai Age Lock Boost-nya juga yang seperti tadi saya bilang, yang gentle aja ya, jangan terlalu semangat banget digosok gitu ya, nanti itu akan bikin iritasi jadi muncul jerawat lagi ya, yang gentle aja. Mbak Yani, hai Bu Yani, ya kalau ada flek atau nida putih seperti panu itu kenapa ya? Apa solusinya apa panu? Ini anak kecil apa orang gede Bu Yani? Kalau misalnya ada juga anak kecil seringkali yang seperti itu, eh, kadang-kadang itu bukan panu, tapi sebenarnya lebih ke apa namanya, sensitif terhadap sinar matahari, gitu. Jadi mungkin bisa dicek ya kalau misalnya ada yang seperti itu, kalau boleh dicek ke dokter kulit, nanti dicek itu beneran kalau panu kan dari jamur, itu dari jamur apa bukan, gitu. Kalau misalnya memang bukan, kemungkinan mungkin karena dari efek sinar matahari, makanya perlu untuk pakai sunblock. Ya, anak-anak saya pun sekarang meskipun usia 8 tahun, 10 tahun, itu setiap hari kalau mau ke sekolah, apalagi kalau ada upacara atau apa itu mesti pakai sunblock. Sunblock yang memang bisa untuk anak-anak, ada kan yang Sunrise punya Nuskin ya, jadi bisa pakai itu. Iya Mbak Ella, makan siang minumnya es jeruk kolagen, benar.
Mbak Suryatno, minum kolagen 1 pekan, garis kerutan di samping mata hilang dan hitam di bawah mata. Wah, keren banget. Iya, keren banget ya kolagen ya. Oke, Mbak Ratna, Dok, saya ada satu calon klien yang problem flek akibat treatment injeksi untuk pengobatan miom. Beliau berencana mau laser untuk tuntaskan fleknya setelah pengobatan selesai. Apa saran terbaiknya, Dok? Kalau memang beliau mau berencana untuk laser, mungkin bisa ditanyain dulu ya, tujuannya mau laser, maksudnya untuk apa? Karena kalau laser ya memang pastinya dia akan mengurangi flek di atasnya, tapi, kita harus bilang juga, pastikan juga kamu bisa mengatasi flek yang ada di lapisan kulit yang, bawah. Karena kalau flek itu kan nggak hanya yang terlihat sebenarnya ya teman-teman yang di atas ya, tapi ada juga di lapisan kulit lebih bawah. Nah, kalau memang beliau tetap mau pakai laser, nggak apa-apa, tapi setelah, laser sudah sembuh gitu ya kulitnya mungkin, sekitar 2-3 minggu, beliau mau lanjut pakai home spa itu sangat baik juga gitu ya. Jadi untuk bantu, fleknya yang di bawah. Oke, teman-teman 5 menit lagi ya. Nah, ini masih banyak ya. Kok Ageless ada head gentle, Dok? Maksudnya Lumi Spa kah? Ageless nggak ada head. Iya, Lumi Spa yang head gentle. Sorry sorry, saya tadi salah sebut ya. Lumi Spa yang ada head gentle, Ageless mah nggak ada head-nya, 1 aja kan. Oh, Mbak Yani dewasa usia 60. Nah, usia 60, kalau muncul yang seperti itu yang tadi ya, pasti nah itu bisa dicek dulu ke, apa namanya, ke dokter kulit, itu, karena jamur atau bukan. Biasa kalau udah usia 60 kan mungkin daya tahan tubuh menurun, seperti itu yang seperti tadi saya bilang. Mbak Denik, oke, customer saya penderita diabetes, minum Reset di 3 hari pertama lebih nyenyak tidur. Terus akhir-akhir ini katanya seperti orang masuk angin yang berkeringat banyak. Kira-kira kenapa ya, Dok? Apa efek H-Lock Reset? Nah, ini Mbak Denik boleh dievaluasi lagi ya, maksudnya rasa seperti masuk angin yang berkeringat banyak ini mungkin biasanya seperti rasa meriang, ya, karena itu juga bisa jadi karena infeksi virus. Memang akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget kan di luar sana orang batuk pilek dan juga gejala-gejalanya seperti, itu. Kalau yang, apa namanya, infeksi, Covid juga itu ada juga gejalanya seperti itu. Saya dulu waktu kena Covid gejalanya kayak gini, kayak orang masuk angin dan keringetan banyak, gitu. Jadi, ya kayaknya nah harus dilihat yang lain ya, maksudnya riset harusnya nggak bikin seperti itu, gitu. Mungkin ada apa namanya, coincidence dengan yang lainnya, gitu. Mbak Siti, untuk flek produk apa yang, efektif? Kalau untuk flek, Mbak Siti, jujur flek itu sebenarnya masalah yang, susah-susah gampang ya. Jadi flek itu terbentuknya pastinya sudah lama, sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi untuk mengatasinya pun butuh sabar ya, teman-teman. Makanya sesuatu yang udah kita bentuk lama, yang tanpa kita sadari, dan ketika tiba-tiba kita mau memperbaikinya, kita juga harus sabar untuk proses perbaikannya ya. Apalagi kalau untuk flek pastinya butuh rangkaian yang lebih komplit, nggak bisa cuma dengan satu produk, single produk dan berharap flek itu hilang gitu ya. Jadi, harus ada skincare, rutinnya ya, bisa pakai dengan Trifasic White, tapi kalau misalnya memang baru beralih ke Nuskin mungkin pakai Nutrisensial dulu, kemudian baru Trifasic White ya, kemudian, Lumispa, kemudian perawatan, mingguan dengan Galvanic Spa dan masker, dan suplementasi dari dalam. Suplementasi dari dalam yang bisa ngebantu itu, kolagen, T-Green, Youth Span. Oke. Dok, kalau untuk ngelembutin kulit bisa pakai apa ya, Dok, untuk kulit kering? Maksudnya kulit badan apa kulit wajah ya? Kalau untuk kulit badan yang pasti harus pakai sabun yang pH-nya sama dengan kulit kita. Teman-teman kalau, sabun baby itu pun bisa jadi pH-nya itu nggak sama dengan pH kulit kita ya. Teman-teman boleh kalau misalnya mau niat gitu, mau nyoba ya, beli, kertas lakmus yang untuk cek pH gitu ya di toko-toko kesehatan, kemudian dicek tuh, sabunnya ya. Saya pernah, ngecek dan kalau misalnya teman-teman udah pakai yang produk Nuskin yang liquid body bar itu udah pasti sama pH-nya dengan kulit kita. Makanya, saya sejak tahu itu nggak pernah beralih ke sabun yang lain. Dan kemudian pakai pelembab ya, kalau misalnya jenis kulitnya itu yang kering banget,
sebisa mungkin pakai pelembab itu juga yang nggak ada wanginya ya. Perennial body lotion itu keren banget, bisa banget dipakai. Kalau untuk kulit wajah yang pasti pakai pelembab, napca gitu ya, itu pastinya untuk ngelembutin kulit. Ya mau dari dalam, kolagen tentunya juga sangat ngebantu karena yang tadi dia ngebantu skin barrier kulit, ngasih antioksidan juga gitu ya. Jadi bikin kulit lebih lembab dan lembut juga. Oke teman-teman. Mbak Sylvia, cara pakai ya yang gentle boost. Maksudnya gimana Mbak Sylvia? Cara pakai age lock boost dengan gentle maksudnya itu jangan terlalu ditekan gitu. Jadi yang gentle aja naik turunnya gitu loh dan jangan terlalu cepat ya. Mbak Anindita, kalau setelah pemakaian Nutri Complexion, sunscreen maksudnya ya, jadi beruntusan dan muncul jerawat batu. Bagaimana solusinya? Sedang pakai napca dan enhancer plus kolagen, beruntusan belum hilang. Oke, nah Mbak Anindita boleh coba dicek untuk pembersihannya pakai apa ya. Yang pasti pembersihannya harus benar, pakai creamy cleansing lotion dulu, baru kemudian itu bisa pure cleansing gel atau Lumispa bisa juga ya, tapi Lumispanya jangan dipakai di atas jerawat batunya ya. Dan kalau mau pakai Nutri Complexion mungkin bisa dibantu dengan sebelumnya diolesin enhancer dulu baru pakai Nutri Complexion ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sudah pas jam 20.30. Oke, pas pertanyaannya selesai ya. Sebentar. Ini gimana balikinnya? Oke. Oke. Oke teman-teman, semoga sudah terjawab semua. Kalau misalnya masih ada teman-teman pertanyaan yang lain, mungkin bisa ditanyakan kepada upline sponsornya. Nanti upline sponsornya akan tanyakan lagi ke para leader-leader OTG yang sudah lebih paham tentang produk-produk Nuskin ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman merasa sesi ini bermanfaat, nanti minggu depan Senin diajak lagi teman-temannya untuk ke sesi Ask Dr. Anything. Ya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Bye. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are.